42 km, 5 jam, 51 menit, 26 detik. Alhamdulillah kembali podium pertama. Perlombaan trail running kembali ke jalur yang selalu punya cerita, bukan hanya tentang hasil. Di Malabar Trail Run, saya kembali menjelajahi pegunungan Bandung Selatan, menyusuri hutan, tanjakan, turunan di pegunungan Malabar, dan setiap jalur yang pernah membentuk saya. Di balik semua itu, saya mempunyai tujuan yang lebih besar. Perlombaan ini adalah bagian dari persiapan saya menuju Rinjani 100, sebuah langkah awal menuju tantangan yang jauh lebih panjang. Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya Arif Wismoyono. Kali ini saya akan bercerita tentang event yang baru hari Minggu kemarin saya ikutin, Malabar Trail Run 2026 di Pegunungan Bandung Selatan. Jadi kota Bandung di sekelilingnya kan dikelilingi gunung, semua penjuru arah mata angin mempunyai event. Ada Bandung 100, di sini di Bandung Timur Manglayang, kemudian juga ya tadi Malabar, ada Focha, ada ya banyaklah event-event di sekitar kota Bandung. Guys, kali ini kita akan ke Malabar Trail Run. Saya ikut yang 42 kilo bawaan. Lumayan ya. Jadi Nyonya ikutan yang berapa ini? Nyonya hura-hura juga aja. Maklum kan supir antar kota provinsi ya, supir mah nggak boleh capek. Jadi Malabar Trail Run ini yang pertama diselenggarakan hari Sabtu pengambilan RPC di Taman Kopi Guntang, dan hari Minggunya tanggal 19-nya start di sana juga di kawasan Puntang. Saya mengambil kategori yang 42 kilo. Jadi di sana itu ada 4 kategori. 7 kilo, 15 kilo, kemudian 25 kilo dan 42 kilo. Tadi seperti yang saya sampaikan, jadi kita harus tahu kapasitas diri kita seperti apa. Yang menjalani perlombaan itu adalah kita. Jadi sebelum daftar juga harus tahu kemampuan kita. Ketika DNF juga ya yang mengalaminya kita. Jadi nggak usah malu atau kayak gimana, ya kita jujur aja sama semuanya. Kalau misalnya ada sponsor juga kasih tahu ke sponsor bahwa itu yang kita alami, jujur aja, karena mereka juga akan memahami. Mereka tahu di gunung itu segala sesuatunya bisa terjadi, tapi kita tetap harus latihan, harus fokus juga. DNF-nya jangan karena mungkin ngonten kita jadi lambat. Emang kalau kita udah fokus, niat kita udah benar, ya kalaupun hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, ya udah, mau apa lagi. Masih banyak perlombaan lain yang kita juga bisa evaluasi, bisa perbaiki di perlombaan berikutnya. Malabar Trail Run, Botrang di pinggir sungai. Ini di Taman Kopi Guntang, Gunung Guntang. Langsung dengan tukang buka dikit. Udah gidik atau di negara. Langsung pakai Speedboat 7 untuk Malabar Trail Run 42 kilo. Sol Vibram Mega Grip Traction Loop. Uppernya yang terbaru, beda dari seri sebelumnya. Midsole masih pakai EVA tapi lebih responsif. Kita uji Speedboat Fly, Open Fly pakai. Jadi 42 kilo saya startnya
jam 1 pagi. Kebetulan kan nginep dekat, jadi aman lah. Bangun jam setengah 12, juga tidur jam 9, bangun setengah 12 masih bisa, masih cukup lah tidur sekitar 2 jam. Start jam 1, rutenya rute asik di arah sekitar Taman Kopi Guntang. Itu ada rute yang bagus. Jadi Malabar Trail Run ini poin utamanya itu adalah Gunung Puntang. Poin utamanya Gunung Puntang. Sebelum ke Gunung Puntang kita ya istilahnya nyari kilometer dulu, belusukan. Tapi itu juga bagus sih, enak rutenya, enak belusukan. Nah kebetulan ya saya kemarin itu jadi ada yang pelari cepatnya, ada Sobari sama Obir. Nah jadi bertiga lah, saya, Sobari, Obir bertiga. Start baru kilometer 1 Obar yang ketinggalan, jadi saya sama Sobiri. Jadi sama Obir balapan itu terus balapan. Ketika di trailnya saya yang menang, saya bisa ngikutin Obir ataupun bahkan nyalip Obir ketika rute trail. Nah, ketemu lagi rute aspal coran, pokoknya Sobiri itu melesat, saya engap. Tapi ya karena Malabar Trail Run ini dipakai saya untuk peak training Rinjani 162 kilo yang 2 minggu lagi startnya. Jadi saya pakai buat peak training, gimana pun caranya saya full effort ngejar Sobiri di aspal. Dan saya itu kemarin pakai sepatu ini nih, sepatu Speed God 7 yang langsung saya pakai di lomba. Teman-teman, kalau misalnya sepatu baru jangan sekali-kali langsung pakai di lomba. Kenapa saya pakai? Nah, karena saya sudah tahu, saya sudah pakai Speed God ini dari seri yang keempat, Speed God 4, Speed God 5, Speed God 6. Jadi karakteristiknya sepatu Speed God ini udah paham lah bagaimana cara, ya tahulah karakternya. Jadi ketika pas pertama kali feel pakai sepatunya juga udah ketahuan, oh yakin saya pakai ini untuk lomba besok. Jadi nggak pakai dicoba dulu latihan, nggak pakai breaking dulu, langsung aja pakai lomba. Kenapa saya makin yakin pakai Speed God 7 ini pakai lomba? Karena malamnya itu, sore sampai malam itu sebelum start hujan deras. Nah hujan, saya tahu grip Speed God itu paling enak untuk di rute teknikal. Makanya saya pingin mengambil keuntungan di teknikalnya lebih ngegrip. Jadi pakailah si SG7 ini yang baru pertama kali saya pakai langsung di lomba. Emang di aspalnya karena nggak ada plat karbon, jadi nggak semantul plat karbon. Cuman ini tuh midsole-nya beda daripada midsole yang Speed God 6. Ada sedikit perbedaan, ini lebih bonci, jadi lebih mantul daripada seri sebelumnya. Jadi di aspalnya juga ini saya nggak salah pilih, ini ternyata lebih enak. Kayaknya saya bisa kemarin di aspal bisa pace 4 gitu. Sama Obir kejar-kejaran sampai naik Gunung Sangar itu masih tempel-tempelan sama Obir. Naik Gunung Sangar, dari Gunung Sangar karena saya kan pakai trekking pole, enak. Terus Obir tap, saya pakai trekking pole, enak buat nanjak. Kayak Sobiri licik pakai trekking pole, ya bukan liciknya guysnya, itu strategi. Jadi ya karena Sobiri, Sobari, Opik itu teman-teman saya latihan bareng. Jadi kalau misalnya lagi lomba juga kita sering ledek-ledekan, tapi ini main-main guys. Jadi kalau kita sih paham, jadi
pas sebelum lomba juga kade eleh kukolot gitu, karena kan saya lebih senior daripada mereka ya. Seru sih lomba sama mereka tuh, selalu ya meskipun latihan juga kita selalu kompetitif jadinya, apalagi pas lomba saling nggak mau kalah gitu. Jadi kemarin saya disalip sama Obir, saya kejar lagi terutama di rute gunungnya, di rute gunung yang licin itu saya unggul. Obir unggul tadi di rute aspal itu. Nah, karena Obir juga pakai plat karbon, sepatu dia plat karbon. Nah, terakhirnya nanjak Gunung Sanar. Obir sempat nyalip, awalnya ketinggalan sama saya, terus dia nyalip saya. Nggak lama, nyalip 10 detik, saya salip lagi. Udah dari sana nggak kekejar lagi. Saya nyampe ke puncak Mega itu jam 6.09. Jam 6.09 sampai ke puncak Mega. Obir itu jam 6.12 atau 6.11, jadi beda 2 menit 3 menitan di sana. Downhill kan itu rutenya tinggal downhill, ya udah saya sih yakin kalau misalnya karena downhill dari puncak Mega ke bawah itu ke Puntang PGPI, personal best saya 18 menit 33 detik. Jadi saya yakin meskipun saya ketinggalan sama siapapun di puncak Mega, saya yakin bisa ngejar di downhillnya. Tapi kan saya nggak ketinggalan, apalagi saya nggak ketinggalan, jadi yakin udah ketika downhill itu mah, karena teman-teman juga yang ikut puntang itu puncak Mega susah banget, licin. Ya saya tahu karena puncak Mega licin, makanya pakai Speedgoat 7 licin. Alhamdulillah finish tanpa kendala sesuai target sebelum istri saya start, sebelum kategori 7 kilo start, saya finish 5 jam 51 menit 26 detik. Beberapa menit sebelum kategori 7 kilo start. Finish, verifikasi, semuanya diverifikasi. Tetap ya guys, dalam trail running ini mandatory wajib dibawa karena di rute kita harus bisa survive sendiri. Kita nggak tahu kan, kadang ada sendirinya lomba. Kayak kemarin sih enak ada Obir, tapi kan biasanya kita nggak tahu lomba bisa sendiri. Pakai GPX juga, oh ya, penyelenggaraan yang pertama panitia udah oke, GPX sesuai rute jadi gampang. Meskipun marking ada beberapa yang kayaknya hilang, tapi saya ngikutin GPX aman. Itu GPX-nya akurat. WS juga kalau menurut saya, karena saya peserta paling depan, jadi nggak ada masalah sih. Setiap ditanya WS pasti nggak ada masalah, karena semua makanannya juga berlimpah, masih sangat berlimpah. Di atas juga di puncak Mega itu ada WS, ada air. Saya minum air, minum aja terus lanjut ke finish. Cukup sih untuk penempatan WS-nya cukup. Tapi saya juga tahu ada beberapa peserta ternyata yang akhir-akhir, terutama di puncak Mega itu airnya sudah habis. Nah, itu mungkin bisa jadi evaluasi buat panitia tahun depan. Kemudian kayak respect RPC-nya agak alurnya kurang baik lah, karena serta di antrinya terlalu lama begitu ya. Secara keseluruhan oke. Penyelenggaraan oke. Alhamdulillah semuanya aman. Ya saya juga target, alhamdulillah target saya sendiri terpenuhi. Big training untuk Rinjani, kaki aman, finish tanpa cedera, bisa menemani istri lomba 7 kilo. Jadi ya saya nemenin aja, ngelup 7 kilo. Jadi pas kemarin 50 kilo di Malabar. Buat teman-teman yang belum ikutan Malabar Trail Run tahun ini, race Malabar Trail Run ini bisa jadi race rekomendasi
untuk ikutan. Apalagi yang jalur 42 itu Punggungan Naga, dari Gunung Sangar ke Puncak Mega, keren banget. Panitianya juga ini dari komunitas Banjarun itu oke, karena race trail berbasis komunitas itu ya keren. Paling tadi yang seperti saya sampaikan di awal, untuk yang perlu perbaikan ditingkatkan lagi tahun depan. Dan sampai jumpa di Malabar Trail Run tahun depan.